Hai adik-adik Jupiter, apa kabarnya semua hari ini? Hari ini Kak Michelle akan membawakan firman Tuhan nih. Pasti adik-adik Jupiter udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau semua sudah siap, ayo semua lipat tangan dan tutup mata kalian. Kak Michelle akan pimpin kita semua dalam doa. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami semua boleh berkumpul hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ayo semua pasti udah siap kan dengar firman Tuhan? Kalau gitu masih ingat gak jurus lipat tangan? Nih kakak contohin ya. Ayo semua, jurus lipat tangan. Hap, hap, hap. Jurus lipat mulut. Berarti semua gak ada yang boleh iseng lagi tangannya dan gak boleh ngomong sendiri. Karena sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Michelle akan membawakan firman Tuhan tentang seseorang yang bernama Elia. Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Apa sih Kak nabi Tuhan itu? Nabi Tuhan adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya sebagai satu pesan yang penting. Nah, Tuhan ini ingin memakai si Elia ini untuk menyampaikan satu pesan yang sangat penting kepada seseorang yang bernama Ahab. Ahab itu adalah seorang raja Israel saat itu. Tetapi Ahab bukan raja yang baik, karena Ahab tidak mengasihi Tuhan. Dan Ahab juga melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan saat itu. Tuhan ingin menghukum Raja Ahab dan seluruh kerajaan Israel. Dan Tuhan ingin Elia yang menyampaikan pesan hukuman itu kepada Ahab. Tuhan ingin Elia untuk menyampaikan kepada Raja Ahab nih, apa yang akan terjadi kepada seluruh rakyat Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab. Kira-kira apa ya hukumannya? Ternyata ini isi pesan Tuhan untuk Raja Ahab. Kalau Tuhan tidak akan mengirimkan hujan kepada Israel. Wah, coba kalian bisa bayangkan tidak kalau tidak ada hujan lagi sama sekali. Cuaca akan jadi panas seperti sekarang ini. Tapi bukan hanya itu, tapi juga tidak akan ada air sama sekali. Wah, bayangkan kalau tidak ada air, sungai dan laut akan menjadi kering. Dan hewan dan tumbuhan sekitarnya bisa mati karena tidak ada air minum. Tanah juga jadi kering, sehingga pohon-pohon nggak bisa tumbuh dan memberikan buah-buahan lagi untuk dimakan. Jadi bisa orang-orang akan menjadi kehausan, kelaparan, dan udaranya juga akan menjadi kering, panas. Wah, kira-kira kondisinya seperti itu kalau hujan tidak turun lagi di Israel. Gak enak banget ya. Elia pun akhirnya menyampaikan hukuman Tuhan kepada Raja Ahab yang saat itu sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Raja Ahab ini tidak menyembah Tuhan. Dia juga gak senang kalau ada seseorang yang melawan dia. Setiap orang yang dibenci sama Raja Ahab itu pasti selalu dia hukum. Karena Raja Ahab pikir dialah yang paling berkuasa. Jadi dia bebas mau melakukan apa aja. Tuhan tidak senang dengan perbuatan Raja Ahab ini. Tuhan ingin menunjukkan kepada Ahab kalau Tuhanlah yang berkuasa dan bukan si Raja Ahab ini. Tuhan ingin menunjukkan kalau dialah Raja atas semesta dan dia yang bisa mengatur turunnya hujan. Tuhan lebih hebat dari Raja Ahab, bahkan Tuhanlah yang terhebat. Orang dia yang menciptakan seluruh bumi ini termasuk si Ahab. Tuhanlah penguasa dunia ini. Berita yang harus disampaikan oleh Elia ini pastinya bukan berita yang menyenangkan ya. Coba kalian bayangin kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang datengin kalian terus bilang, kalian gak boleh main handphone selama seminggu. Atau kalian gak boleh nonton YouTube selama 1 bulan. Gimana kira-kira pesan kalian? Apakah kalian sedih? Atau langsung jengkel rasanya ingin marah-marah?
Wah, kalian bisa bayangkan gak perasaannya Raja Ahab waktu diberitahu kalau Tuhan akan menghukum dia dan seluruh rakyat Israel? Ahab kan terkenal sombong dan berpikir dialah yang paling berkuasa. Kira-kira gimana ya perasaannya saat itu? Atau yang lebih menakutkan lagi, gimana ya Elia yang saat itu disuruh sama Tuhan untuk memberitahu Raja Ahab kalau dia akan dihukum? Padahal Raja Ahab kan terkenal sadis sama orang-orang yang dibencinya. Elia bisa langsung dihukum, dimasukkan penjara, atau dihukumnya lebih parah lagi. Kalian bisa bayangin gak kalau kalian yang disuruh? Apakah kalian mau? Kamu mau? Kakak sih gak mau, karena kakak takut kalau kakak akan dihukum oleh seseorang seperti Raja Ahab. Tapi apa ya yang dipikirkan oleh Elia saat itu? Kemungkinan besar Elia juga takut seperti kamu dan kakak tadi. Elia sudah membayangkan mungkin hukuman yang akan diberikan Ahab kepada dia. Dia sudah membayangkan nih kalau Ahab nanti akan menjadi sangat marah dan membenci dia. Tetapi Elia tetap memilih untuk menaati Tuhan. Dia pun berkata, "Ya Tuhan." Nah, Elia sudah memberikan contoh yang baik nih untuk kita semua. Apapun yang Tuhan minta Elia lakukan, dia berkata, "Ya Tuhan." Walaupun apa yang Tuhan minta itu kelihatannya sulit sekali, Elia tetap berkata, "Ya Tuhan." Walaupun Elia sudah membayangkan nih hukuman berat apa yang harus dia lakukan, Elia selalu berkata, "Ya Tuhan." Elia taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana ya dengan kita? Apakah kita sudah mentaati Tuhan dan segala perintahnya? Coba di sini kakak ingin kalian sebutkan apa aja sih firman Tuhan yang harus kita taati. Sebutkan sama-sama ya, sama papa mama juga boleh. Siap? 1, 2, 3. Nah, tadi kira-kira adalah contoh-contoh firman Tuhan yang harus kita taati. Sudahkah kita mentaatinya? Mungkin rasanya kayak sulit ya kalau misalkan Tuhan sudah memberikan perintah untuk menghormati ayah dan ibu, tapi kita suka jengkel sama papa mama, jadi kita melawan balik perkataan papa mama, atau kita misalkan dapat perintah untuk saling mengasihi, tapi kita suka kesel sama kakak atau adik, jadi kita pukul atau menyakiti mereka. Rasanya sulit sekali ya mengikuti perintah Tuhan itu. Apa mending kita menyerah aja, gak usah diikuti sama sekali? Kalau Elia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia tetap berkata, "Ya Tuhan," walaupun dia tahu Ahab akan membenci dan menghukum dia. Akhirnya Elia pun tetap menyampaikan pesan Tuhan kepada Ahab. Dan betul aja nih, Raja Ahab langsung marah dan menghukum Elia. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tetap melindungi Elia sehingga tidak bisa disakiti oleh Ahab. Tuhan juga tetap mendapati janjinya. Dia tidak menurunkan hujan sama sekali kepada bangsa Israel. Tanah dan sungai menjadi kering. Tidak ada tumbuh pohon atau makanan yang bisa disiapkan. Pokoknya semua orang menjadi kehausan, kelaparan, dan kepanasan. Nah, di tengah masa sulit, di tengah masa yang kering dan sulit itu, Tuhan tetap menjaga Elia. Tuhan membimbing Elia untuk tinggal di pinggir sungai Kerit. Di situ Tuhan membuat air di sungai itu tetap mengalir, walaupun di sungai-sungai lain itu sudah menjadi kering, sehingga Elia tetap bisa minum dan menggunakan air itu. Nah, kalau untuk makanan, Tuhan mengirimkannya dengan cara yang ajaib juga. Tuhan mengirimkan Raja Gagak untuk memberikan makanan kepada Elia, sehingga dia tidak kelaparan seperti yang lain. Tuhan tetap menjaga dan merawat Elia. Tuhan akan selalu menolong orang yang berkata, "Ya Tuhan," kepada perintahnya. Kita sendiri nih emang gak bisa untuk menaati perintah Tuhan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan akan selalu menolong kita supaya kita bisa menaati perintah dan firman-Nya. Kita hanya perlu untuk menjawab Tuhan dengan, "Ya Tuhan,"
maka Tuhan yang setia akan selalu menolong kita untuk menaati firman-Nya dan mengasihi Dia. Sama dengan ayat hafal yang kita bulan lalu, bulan ini pun kita akan sama-sama menghafalkan 1 Samuel 3 ayat 10. Coba sekarang semua kita lakuin sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Udah bisa semua? Coba sekali lagi deh supaya bisa lebih hafal. Sama-sama. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Terus sekarang kami akan tutup firman Tuhan minggu ini dalam doa. Ya, semuanya lipat tangan dan tutup mata, ikuti doa kami Michelle. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Tolonglah aku agar aku selalu berkata, "Ya Tuhan," untuk melakukan perintah-Mu. Aku tahu Engkau akan selalu ada untuk menjaga dan merawatku. Berikan aku kekuatan Tuhan untuk selalu taat. Hanya di dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik Jupiter. Tuhan berkati. Bye-bye.